Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Siswa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran kedua mata pelajaran fikih semester genap tahun 2020-2021. Dan jangan lupa kalian selalu mengisi daftar hadir, karena kehadiran kalian sangat menentukan di semester genap ini untuk mendapatkan nilai dan kalian naik ke tingkat atau ke kelas yang lebih tinggi. Baik, kita buka dulu pertemuan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa sekalian yang berbahagia, pada pertemuan yang kedua ini kita akan berbicara tentang sunnah dalam melaksanakan sholat Jumat. Pada pertemuan yang lalu kita bicara tentang kemarin pengertian sholat Jumat, hukum sholat Jumat, dan juga dasar serta syarat sholat Jumat. Hari ini kita berbicara tentang sunnah dalam melaksanakan sholat Jumat. Baik, yang dimaksud dengan sunnah sebelum melaksanakan sholat Jumat adalah diantaranya yang pertama, kita disunahkan memotong kuku dan mencukur kumis. Nah, jadi sebelum berangkat sholat Jumat kita disunahkan memotong kuku dan mencukur kumis. Hal ini yang selalu dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau mau mengerjakan atau melaksanakan sholat Jumat, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadisnya, karena Nabi SAW yastajibu an ya'khazu min syaribihi wa azafirihi yaumal jum'ah. Artinya Nabi Muhammad SAW biasa mencukur kumis dan kuku di hari Jumat. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Nah, jadi yang pertama yang disunahkan kita sebelum berangkat ke masjid, kuku kita harus dipotong. Nah, bagaimana cara memotong kukunya? Yang menurut sunnah Nabi itu, kalau tangan mulai sebelah kanan itu ambil jari telunjuk dulu, jari telunjuk, terus ke jari tengah, kemudian ke jari manis dan ke jari kelingking. Kemudian pindah ke sebelah kiri, kemudian mulai jari kelingking, terus jari manis, jari tengah, jari telunjuk, kemudian jari jempol kiri, dan terakhir jempol kanan. Nah, itulah merupakan memotong kuku menurut sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Atau bisa juga mulai tangan kanan, mulai daripada telunjuk, kemudian jari tengah, jari manis, kelingking, kemudian terus ke jari jempol sebelah kanan. Kemudian sebelah kiri mulai daripada kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, dan terus ke jempol. Nah, itu adalah cara memotong kuku di bagian tangan. Kalau bagian kaki itu mulainya adalah dari jari sebelah jempol, kemudian terus tengah, ke manis, ke kelingking, terus ke jari manis, ke jari kelingking sebelah kiri, terus jari manis, jari tengah, kemudian jari yang tunjuk kaki, dan seterusnya sampai ke jempol kaki kiri, dan terakhir ditutup dengan jempol kaki sebelah kanan. Itu cara mencuci, cara mencukur dan memotong kuku daripada sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, sebelum berangkat sunnah mandi sebelum melaksanakan atau sebelum kita menuju masjid. Nah, jadi mandi sebelum berangkat menuju masjid untuk sholat Jumat, dan sunnah berpakaian yang rapi, bersih, dan sunnah berpakaian yang berwarna putih.
Nah, jadi sebelum kita berangkat mandi dulu. Nah, mandinya ya mandi sunnah dengan niat ya sahajaku mandi sunnah Jumat, sunnah karena Allah Ta'ala. Nah, kalau kita niatnya mandi sunnah Jumat, kita mendapatkan nilai ibadah kepada Allah. Karena mandi itu ada tiga, terbagi kepada tiga. Ada mandi wajib, disebut juga dengan mandi junub, atau mandi membersihkan hadas besar. Ada mandi sunnah. Mandi sunnah ini berkenaan dengan hari-hari besar. Nah, seperti hari Jumat adalah merupakan hari besar. Dikatakan dalam hadis Nabi itu sayyidul ayyam, penghulu daripada segala hari. Nah, kemudian mandi biasa itu mandi hari-hari. Walaupun mandi hari-hari itu juga termasuk ya sunnah ya, karena membersihkan kotoran itu adalah sunnah bagi kita, bahkan wajib hukumnya ya kalau kita membuang kotoran yang ada di badan kita. Nah, cuman mandi yang biasa itu biasanya pagi sore kita lakukan, itu tidak disertai dengan niat. Nah, itulah ya. Jadi yang kedua, sunnah kita mandi sebelum berangkat daripada ya ke masjid. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis Nabi, "Iza arada ahadukum ayyatiyal jumu'atu falyagtasil." Barang siapa di antara kamu, kata Nabi, hendak menunaikan salat Jumat, maka mandilah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, menggunakan parfum atau harum-haruman atau wangi-wangian yang non alkohol. Nah, jadi ya kita disunahkan memakai wangi-wangian yang non alkohol, karena kalau ada alkoholnya itu dikhawatirkan ya salat kita ditolak atau tidak diterima. Nah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda, "Haqqu ala kulli muslimin, haqqu ala kulli musliminil ghuslu wat tayyibu was sawaqu yaumal jum'ah." Artinya sepantasnya tiap muslim itu mandi dan berharum-haruman serta menggosok gigi pada hari Jumat. Nah, jadi ya sunnah bagi kita yang mau berangkat ke masjid ya mandi, kemudian memakai pakaian yang bersih ya, rapi, sunnah berwarna putih, kemudian memakai wangi-wangian, dan juga kita bersiwak atau menggosok gigi. Kenapa? Karena kalau kita lakukan semua itu, maka Allah akan mengampuni dosa kita ya dari Jumat yang satu ke Jumat yang lain. Hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man iktasala yaumal jum'ati wa labisa man ahsani syiyabati wa massa bin tayyibin idza kana indahu summa atal jumu'atu wa lam yatakhatta naqa an-nasi summa shalla maka taballahu lahu summa ansata idza kharaja amanuhu hatta yafragh min salati kana kafaratan lama baina wa baina jumu'ati allati qablaha." Artinya, barang siapa, kata Nabi kita Muhammad SAW, mandi pada hari Jumat, memakai pakaian yang sebaik-baiknya dan memakai harum-haruman kalau ada, kemudian dia pergi ke Jumat dan di sana ia tidak menghalangi kuduk atau melangkahi kuduk manusia, kemudian ia sembahyang sunnah tahiyatul masjid, kemudian ia diam ketika imam keluar sampai selesai sembahyangnya, maka yang demikian itu, kata Nabi kita, akan menghapuskan dosanya antara Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya atau ke sebelumnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Hakim. Siswa sekalian yang berbahagia. Kemudian yang keempat, yang disunahkan adalah membaca doa ketika keluar rumah. Jadi ketika kita keluar rumah menuju masjid, usahakan ya dengan melangkah kaki kanan dulu dengan membaca doa ya, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim,
la haula wala quwata illa billah. Kemudian yang kelima, ya, sunnah segera menuju masjid agar datang lebih awal. Jadi kita sunnah ya datang ke masjid itu lebih awal. Kenapa? Karena Nabi kita di dalam sebuah hadis ya menjelaskan ya yang artinya kurang lebih demikian. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari Jumat di setiap pintu masjid ada beberapa malaikat yang mencatat satu persatu ya orang yang hadir salat Jumat sesuai dengan kualitas kedudukannya. Apabila imam datang atau telah naik mimbar, maka para malaikat itu menutup lembaran catatan tersebut. Lalu mereka bersiap-siap mendengarkan khutbah salat Jumat. Orang yang datang lebih awal diumpamakan seperti orang yang berkorban seekor unta yang gemuk. Orang yang datang ke berikutnya seperti yang berkorban sapi, dan orang yang datang berikutnya lagi seperti orang yang berkorban kambing. Yang datang selanjutnya seperti orang yang bersedekah seekor ayam, dan yang datang berikutnya yang terakhir ya seperti orang yang bersedekah dengan sebutir telur. Nah, bagi yang datang ya khatib sudah berada di atas mimbar, dia sudah berkhutbah, maka kata Nabi kita ya dia tidak berkorban apa-apa. Nah, ini hadis riwayat Bukhari. Siswa sekalian yang berbahagia, itu yang kelima, yaitu segera menuju masjid agar datang lebih awal. Kemudian yang selanjutnya, yang F-nya, yang keenam, masuk masjid dengan kaki kanan. Nah, jadi kita ya sunnah ya masuk ke dalam masjid dengan menggunakan kaki kanan ya. Nanti keluar dengan kaki yang kiri. Nah, sambil membaca doa ya, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an samini nuran wa an sayari nuran wa fawqihi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wal wa khalfi nuran wa ja'alli nuran. Artinya, ya Allah, berilah cahaya di hatiku, di penglihatanku dan di pendengaranku. Berilah cahaya di sisi kananku dan kiriku. Berilah cahaya di atasku, di bawahku, di depanku, dan di belakangku. Ya Allah, berilah aku cahaya. Itu doanya ketika kita masuk ke dalam masjid. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, yang G, sampai di masjid melakukan sholat tahiyatul masjid sebelum duduk. Nah, jadi sebelum kita duduk ya kita disunahkan sholat sunnah tahiyatul masjid, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi, idza dakhalal masjid fala yarka' rak'ataini qabla ayyajlisa. Artinya, apabila seseorang masuk masjid, kata Nabi, maka hendaklah dia mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Hadis riwayat Abu Daud dan Abu Qatadah. Siswa sekalian yang berbahagia, kemudian yang selanjutnya memperbanyak zikir dan sholawat. Jadi pada hari Jumat itu ya, ketika kita menunggu sholat Jumat ya sebelum khutbah, sunnah bagi kita memperbanyak zikir kepada Allah dan sholawat atau membaca kalimat-kalimat thayyibah. Karena ya kalau kita berselawat pada hari Jumat itu, maka langsung ya sholawat kita disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir ya, kalau khatib sudah berdiri untuk berkhutbah, maka dengarkanlah. Nah, jadi ketika khatib sudah berkhutbah, maka kita tidak lagi ya beraktivitas lain, ya kita hindarkan sekali yang berbuat sia-sia. Karena kalau kita berbuat sia-sia ketika khatib di atas mimbar ya berkhutbah, itu Allah tidak akan memberikan pahala Jumatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi ya, inna jum'ati ya di dalam hadis Nabi dikatakan annal khutbata fiha makana rak'atayn. Di dalam khutbah Jumat itu sesungguhnya, kata Nabi kita Muhammad SAW, adalah merupakan 2 rakaat daripada salat Jumat.
Jadi ketika khatib itu berkhutbah, maka sunnah bagi kita mendengarkannya. Karena itu adalah menempati 2 rakaat daripada sholat Jumat. Bahkan ya di dalam hadis Nabi lagi dikatakan wa man lagha fala jum'atalah. Barang siapa yang berkata-kata atau berbuat sia-sia pada khatib ketika itu berkhutbah, maka Allah tidak akan memberikan pahala Jumatnya. Apa contohnya? Ya, perbuatan sia-sia itu seperti kita memainkan HP, kemudian kita memainkan jari-jari dan tangan kita untuk berbuat atau memegang, ya memainkan sesuatu, atau kita ya berkata-kata, bercakap-cakap, ya itu termasuk perbuatan sia-sia yang kita hindari pada hari Jumat. Kenapa? Karena Allah tidak akan memberikan pahala itu. Siswa sekalian yang berbahagia, kemudian yang selanjutnya kita bahas adalah yang kelima, halangan sholat Jumat. Nah, jadi ya di dalam melaksanakan sholat Jumat itu ya orang Islam ya khususnya laki-laki yang muslim itu adalah merupakan sesuatu yang diwajibkan bagi yang balik. Nah, bagi yang balik yang tidak mempunyai halangan. Nah, jadi ya bahkan dikatakan apabila kita berturut-turut ya 3 kali tidak melaksanakan sholat Jumat, maka Allah akan menutup hati orang yang tersebut. Artinya tadi kebaikan-kebaikan yang akan diberikan Allah kepadanya akan tertutup. Dia tidak mau melaksanakan dengan baik. Nah, apa halangannya? Ya, yang pertama yang dibolehkan untuk tidak sholat Jumat itu ya orang yang sakit keras. Artinya sakit keras tadi adalah orang yang tidak bisa lagi berjalan ataupun dipapah ke masjid. Nah, seperti orang yang stroke, ya, kemudian orang yang sudah ya napasnya tinggal satu-satu. Tetapi kalau sakitnya sakit kepala, sakit gigi, sakit encok, itu masih bisa dipapah, masih bisa ya ke masjid walaupun diajak orang lain. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua yang dibolehkan ya tidak melaksanakan sholat Jumat ya karena halangan tadi adalah dalam perjalanan musafir. Jadi orang yang sedang bepergian itu boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Tetapi kalau dia mau melaksanakan sholat Jumat silahkan, karena mengerjakan itu lebih baik daripada meninggalkan. Tetapi juga orang yang boleh tidak sholat Jumat tadi dia harus mengerjakan sholat zuhur sebagai pengganti Jumat. Begitu juga orang yang sholat Jumat, kalau dia sudah sholat Jumat tidak disuruh lagi atau tidak diperintahkan lagi untuk melaksanakan sholat zuhur. Kemudian yang terakhir, ya yang ketiga, ya karena hujan lebat dan angin kencang, ya, atau ya bencana alam yang menyulitkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi yang ketiga ini ya kalau terjadi hujan lebat yang susah untuk kita ke masjid, atau angin kencang ya atau bencana alam yang membuat kita kesulitan untuk menuju masjid, maka diperbolehkan untuk tidak melaksanakan Jumat. Nah, hanya melaksanakan sholat zuhur. Siswa sekalian yang berbahagia, kemudian kita lanjutkan ya. Untuk pertemuan yang kedua ini kalian perhatikan bahwa soal tidak ada di penugasan di KI3, adanya di pembelajaran YouTube. Ya, maka oleh karena itu kalian harus menonton atau menyimak ya video YouTube-nya yang mulai dari awal sampai akhir, yaitu kalian perhatikan soal yang ditanyakan dalam pertemuan kedua ini. Apa soalnya? Yang pertama, sebutkan 9 poin sunnah-sunnah sholat Jumat. Yang kedua, sebutkan 3 hal yang menjadi halangan diperbolehkannya tidak melaksanakan sholat Jumat. Nah, itu soalnya, dua soal saja. Nah, kemudian catatan, ya jawabannya untuk lebih jelasnya, lebih lengkapnya jawaban kalian bisa kalian ya mencari di LKS yang sudah kalian tebus. Kemudian ya jawaban tadi kalian tulis
ya di kertas atau di lembaran, kemudian kalian kirim ke KI 3 atau KI pengetahuan.